Okay, so now we'll start. So we'll learn about linear equation or equation in a straight line. Okay. So this is standar kompetensi. So you must menganalisis fungsi linear dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Terus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Nah, for today we will learn about this one, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, and then menggambar persamaan garis lurus. Jadi ini untuk hari ini. Ya. Okay, so now we'll go to drawing linear graph. Okay, so first thing we must know that the function, we've already learned about the function. This function can be represented by X and Y through equation. Jadi yang namanya fungsi ini dia bisa kita tulis sebagai X dan Y melalui persamaan yang disebut sebagai persamaan linear. Kenapa disebut persamaan linear? Itu tuh karena X-nya pangkat 1. So, a linear function Y of X is a function of the form. Jadi bentuknya tuh Y sama dengan AX plus B. Where A and B are constant. Jadi A dan B itu adalah konstanta. Ini biasa disebut juga sebagai fungsi eksplisit ya. Fungsi eksplisit dan fungsi implisit itu ada di modul kalian, nanti tinggal lihat. Nah, sekarang gimana sih cara kita gambar yang namanya grafik persamaan garis lurus? Pertama, determine the 2 points that lie on that line. Kalau misalnya tadi di video kan ada banyak ya titik-titiknya yang bisa kita bentuk garis. Nah, minimal kalian tahu ada 2 titik dalam garis tersebut. Itu tuh minimal. Kalau kalian udah punya 2 titik tuh bisa kita gabungin jadi 1 garis. Gitu ya. So, we must determine the 2 points that lie on that line. Itu yang pertama. Yang kedua, taking the random value of X or Y, and then look for the value of Y or value X associated with the equation. Nah, jadi kan kita butuh 2 titik. Nah, kita ambil nilai random, bebas, nilai X atau Y. Nah, udah kita tentuin nilai X atau Y bebas ya, nggak boleh sama nanti X atau Y. Nah, habis kita udah tentuin X atau Y-nya, kita cari. Kalau misalnya kita tentuin random to X, berarti kita cari nilai Y-nya. Kalau kita tentuin randomnya Y, berarti kita cari nilai X-nya. Gitu. Caranya gimana? Nanti kita masukin ke persamaan. Persamaan si fungsi tadi, persamaan garis lurus. After that, we can obtain ordered pair. Jadi kita menghasilkan satu pasangan berurutan, X, Y. Nah, itu baru 1, kan kita butuh 2 ya, 2 titik. Nah, untuk bikin lebih gampang, kalian bisa bikin itu tuh dalam bentuk tabel. Kalau misalnya di yang video yang tadi udah saya kasih, dia tuh ada beranyakan nilainya. Nilai X-nya ada beberapa, terus dicari nilai Y. Itu bisa juga, kalau dikasih tahu nilai X-nya berapa aja, atau daerah asal, atau domain. Masih ingat ya domain apa ya? Daerah asal di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Draw Y equals to 3X line. Gitu. Jadi Y sama dengan 3X. Nah, kan kita bebas mau nentuin nilai X atau Y secara random. Di sini saya masukin yang random itu adalah X. Gitu. Jadi yang ser-random itu yang X. Misalnya saya tulis X-nya tuh 0, yang pertama kan pilih randomnya bebas 1. Atau kalian misalnya mau pilih lagi yang lain random 2 misalnya. Nah, udah dapat X-nya 0, 1, sama 2. Nah, kalian masukin ke rumus ini buat cari Y-nya. Sekarang cari kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Masukin aja Y sama dengan 3 kali X. So we have 3 times 0 equals to 0. Berarti ini ya 0. Terus kalau masukin X-nya 1. Kalau X-nya 1. Y sama dengan 3X. X-nya itu 1, 3 kali 1. So we have 3. 3 ini ya. Nah, ini berarti X, Y kan? Jadi pasangan berurutan 0,0.
Ini 1 sama 3. Jadi kita punya 1,3. Kalau misalnya kita masukin 2, berarti kita punya y equals to 3 times 2. 6. So we have this one 6. Bisa kita tulis jadi 2,6. Kayak gitu. Kan karena yang dibutuhin cuma 2, jadi ya udah aja pakai 2 aja. Misalnya ini ya, nilai randomnya 0 sama 1. Ini tuh random, jadi bebas terserah kalian. Nah ini dari yang tadi ya, kita punya 2 titik. Yang pertama di sini 0,0. Terus kita juga punya 1,3. Sorry ya, ini kurang bagus. Ini 1,3 di sini. Terus kita tinggal tarik garis lurus dari 1 sama 3. Udah deh jadi. Ini grafik dari Y sama dengan 3X. Udah kayak gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi dia tuh random. Bebas gitu. Cari yang paling gampang. Dan kalau bisa sih, biar mempermudah kalian ya. Kalau bisa nilainya bilangan bulat ini. Hasilnya juga bilangan bulat. Soalnya nanti kalau hasilnya koma, nanti kalian pusing bikin grafiknya. Biasanya. Itu yang pertama. Nah, sekarang misalnya kita punya draw y equals to x plus 3 line. Nah, kan biasanya kan kita tadi bebasnya random. Mau pilih yang x random nilainya berapa aja. Terus nanti kita cari y-nya, masukin ke persamaan kan. Nah, tapi biasanya untuk mempermudah kalian, yang namanya grafik tuh, dia tuh punya yang namanya y-intercept atau y-axis intercept atau titik potong sumbu y. And then dia tuh punya x-axis intercept atau intercept of x-axis ya. Itu titik potong sumbu x. Nah, biasanya kita kalau mau gambar, kita tuh pilih 2 ini. Sebenarnya bisa random, tapi kalau untuk mempermudah biasanya yang kita cari itu 2 ini. Nah, titik potong sumbu y itu apa? Titik potong sumbu y itu saat grafik, kalau misalnya kita punya grafik, dia tuh memotong sumbu y. Memotong sumbu y. Kalau memotong sumbu y berarti x-nya 0 kan? Soalnya x-nya di sini 0 kan? Jadi kondisinya tuh x-nya sama dengan 0, titik potong sumbu y. Nah, terus yang kedua ada yang namanya intercept of x-axis atau titik potong sumbu x. Ini kan titik potong sumbu x itu dia, garis ini dia memotong satu titik di sumbu x. Nah, yang ini x, berarti y-nya 0 kan? Ini kan y-nya 0. Jadi yang satu lagi y-nya 0. Jadi satu x-nya 0, satu lagi y sama dengan 0. Y sama dengan 0 gitu. Jadi kalau y-axis intercept, dia x-nya 0. Kalau x-axis yang intercept, berarti dia y-nya equals to 0. Nah, jadi biasanya tuh gambarnya kayak gini. Makanya pas kita bikin tabel, kalau kalian lihat, ini buat mempermudah ya. Tapi kalian bebas sebenarnya mau masukin nilainya berapa. Nah, jadi yang pertama kita mau cari yang titik potong sumbu y. Jadi x-nya harus 0. Nah, yang berikutnya kita mau cari titik potong sumbu x. Y-nya 0. Jadi sekarang ini kan yang pertama. Nah, sekarang yang keduanya berarti y-nya yang 0. Gitu. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita cari. Kalau x-nya 0, kalau x-nya 0 ya, berarti y sama dengan 0 tambah 3. Jadi y-nya sama dengan 3. Jadi kita punya y-nya 3. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yang ini ya, kolom kedua ini. Kolom kedua sekarang y-nya yang 0. Jadi y sama dengan x plus 3. Sekarang y-nya yang 0. Equals to x plus 3. So we have x equals to negative 3. Ini minus 3. Nah, berarti x, y-nya yang satu 0,3, satu lagi min 3,0. Kayak gitu. Jadi biar gampang, biasanya kalian tinggal cari titik potong sumbu y sama titik potong sumbu x. Biar kalian nggak pusing nentuin si angka randomnya. Tapi kalau kalian masih mau random gitu ya, mau kalau saya mau yang pertamanya 1, mau yang keduanya 2, itu juga boleh tetap sama aja. Cuman biar mempermudah, biasanya carinya titik potong sumbu y sama x. Gitu ya. Udah dapat kan nih si grafik ini ya? Koordinatnya. Tinggal kita bikin.
Pertama titiknya 0,3. 0,3 berarti di sini. Terus kita punya min 3,0. Berarti di sini. Udah punya 2 titik, tinggal kalian garis. Gitu aja. Beres. Ada pertanyaan kah sampai sini? Ada pertanyaan? Bisa dimengerti ya? Jadi kalian bebas, random, boleh. Atau biar gampang, pakai titik potong sumbu X atau titik potong sumbu Y. Gitu. Sekarang misalnya kita punya contoh lain. Draw for X plus 2Y equals to 8 line. Jadi kita punya 4X tambah 2Y sama dengan 8. Nah ini seperti yang tadi ya. Kita pertama cari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya yang 0. Kita tulis X-nya 0. Nah, kalau kita masukin X-nya 0, 4 kali 0 tambah 2Y sama dengan 8. Ini kan 0 tambah 2Y sama dengan 8. Jadi kita punya 2Y sama dengan 8. So we have the value of Y is 8 divided by 2. Jadinya 4. Jadi kita masuk 4 di situ. Jadi kita punya X, Y-nya 0,4. Titik yang pertama. Nah, sekarang kita mau cari titik kedua. Tadi kan titik pertama dia titik potong sumbu Y. Nah, sekarang yang kedua kita cari titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, kita masukin 4X tambah 2Y sama dengan 8. Jadi 4X tambah 2 kali 0 sama dengan 8. Jadi kita punya 4X 2 kali 0 kan 0 ya. 4X sama dengan 8. So we have X equals to 8 divided by 4. So we have 2. Jadi kita masukin nilai X-nya sekarang 2. 2,0. Berarti koordinatnya 2,0. Nah kita di sini udah punya 2 titik. 0,4 dan 2,0. Udah punya 2 titik, bisa kita langsung bikin garisnya. Yang pertama 0,4. Berarti titiknya di sini. Terus 2,0. 2,0. Nah, udah dapat 2 titik, tinggal kita hubungin titiknya. Jadilah satu garis gitu. Ada pertanyaan kah sampai sini? Bisa ya? Sir? Jadi kita bikin garisnya nanti gambarnya harus jadi berpotongan. Jadi gambar garisnya tuh dari 2 titik. Enggak, nanti mah langsung satu garis aja bikinnya. Jadi kan kalau kita punya 2 titik nih, misalnya titiknya di sini ya, di sini sama sini. Nah, ini tinggal kita garis aja 2. Gitu. Terus bebas sebenarnya. Kalau tadi Sir kan kasih contoh titik potong sumbu X sama Y ya. Itu tuh biar gampang sebenarnya. Biar kalian nanti gampang bikin si itunya. Soalnya kalau random kadang-kadang pusingnya mikirin angka random yang mana. Butuh 2 angka random kan. Biasanya pusing sih. Jadi biar mempermudah biasanya pakai titik potong sumbu X sama Y.